Kami datang sekali lagi kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Berulang kali kami gagal mengasihi dan menaati Engkau. Tetapi berulang kali Engkau datang dan mendapatkan kami kembali. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi kami bersyukur karena di hari Sabat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi belajar dari firman Tuhan. Sehingga kami boleh diubahkan, dibentuk, memiliki karakter seperti Engkau. Hadir di tengah-tengah kami siap untuk diajar. Kami siap untuk dipimpin. Kami siap untuk dituntun oleh Engkau, Sang Gembala Agung kami. Dalam Kristus Yesus, kami menyerahkan waktu ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur sekali karena hari ini boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Judul yang diberikan oleh LAI adalah Kebahagiaan Orang Fasik Semu. Saya akan membacakan, Bapak Ibu boleh mengikutinya. Dari Daud, jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, saya sering kali mendengar orang bilang begini, kenapa ya si A itu orang fasik, si A itu bukan orang yang takut Tuhan, tetapi kenapa ya kok hidupnya itu adem ayem, aman tentrem. Kenapa ya kok hidupnya itu kelihatannya mulai dari kerjaan kelihatan karirnya tambah naik, penghasilannya tambah banyak, keluarganya oke-oke aja. Padahal saya tahu orangnya itu curang. Saya tahu orangnya itu suka korupsi. Saya tahu orangnya itu punya simpanan di mana-mana. Bukan sih kalau simpanannya di BRI, BCA, Mandiri itu oke ya. Tapi ini simpanan, tahu ya maksudnya gitu ya. Orang ini punya simpanan di mana-mana. Tapi kenapa kok hidupnya kelihatannya baik-baik saja? Pernah nggak dengar orang Kristen bertanya seperti itu? Sebaliknya, ada juga yang berkata begini saudara, kenapa saya sudah mencoba untuk setia, saya sudah berjuang untuk melayani Tuhan dengan sebisa-bisanya saya. Saya nggak peduli, saya mau berkorban, sekalipun COVID saya tetap mau melayani. Itu kan juga bagian dari kesetiaannya. Saya tahu kalau saudara nggak setia, di tengah-tengah COVID yang semakin mengkhawatirkan, saudara mungkin enggan untuk melayani, gitu ya. Tapi saya mau melayani Tuhan, dengan setia saya mau melayani Tuhan. Tapi kenapa toh Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan, saya mengalami sakit penyakit, saya punya pergumulan yang berat. Ini pertanyaan klasik saudara, dan ini bukan hanya ada hari ini. Bahkan di dalam Mazmur gitu ya, jauh sebelum Daud pun itu umat Tuhan sepanjang zaman mengalami ini. Ini pergumulan segala zaman saudara. Kenapa kok aku setia melayani Tuhan, aku cinta Tuhan, tapi Tuhan izinkan aku mengalami penderitaan. Orang yang gak cinta Tuhan, orang fasik itu artinya orang yang tidak takut Tuhan, itu orang fasik. Yang menjadi Allah itu dirinya sendiri, sekalipun dia bilang begini, aku orang beragama. Aku tuh tahu, aku tuh sembahyang, aku tuh punya waktu berdoa. Tapi dilihat dari kelakuannya, sama sekali gak ada takut Tuhan. Itu orang fasik. Tapi hidupnya kok baik-baik aja. Ini pertanyaan segala zaman saudara. Nah ketika
orang bilang Mazmur 37, ini sekalipun tidak ada komentarnya ya, nggak ada komentar. Kalau Mazmur pasal-pasal yang lain itu kadang-kadang ada judul-judulnya gitu ya. Waktu Daud di mana, waktu Daud lagi ngapain begitu ya. Kalau ini nggak ada, langsung to the point pengajaran. Ini Mazmur pengajaran begitu ya. Nah, langsung nggak ada doa gitu ya, nggak ada pujian. Enggak, langsung to the point ini pengajaran dari Daud. Nah, tetapi kemungkinan beberapa penafsir berkata bahwa kemungkinan ini ditulis waktu Daud sudah usianya lanjut. Sehingga di dalam hidupnya Daud itu sudah banyak sekali menyaksikan orang yang fasik tapi kok hidupnya kelihatannya saat itu baik. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan, yang kelihatannya melayani, tetapi mengalami berbagai pergumulan. Saudara, ini sulit, ini pergumulan yang sulit. Ini di dalam persoalan yang seperti ini, di dalam tantangan yang seperti ini, Daud itu memberikan sebuah dorongan, memberikan sebuah nasihat. Apa nasihatnya? Jadi Daud itu justru memberikan sebuah nasihat, dia bilang begini, ketika hadapi hal yang seperti itu, kita tuh kan sakit ya, rasanya tuh wah pergumulan iman yang besar. Daud bilang begini, jangan marah. Nasihatnya lucu ya. Nasihatnya itu kan kita kalau kita tuh ngomong, biasanya kalau orang lagi bergumul begitu ya, kita tuh nasihatnya apa? Sabar ya gitu ya. Daud enggak, Daud bilang apa? Jangan marah. Saudara, jangan marah ini diulangi berkali-kali loh saudara. Gitu ya. Diulangi berkali-kali. Di dalam ayat 1, di dalam ayat 7, di dalam ayat 8 kata jangan marah ini muncul berkali-kali. Kok berkali-kali ya Daud ngomong? Karena menurut Daud ini perintah yang penting. Ini perintah yang sangat penting. Literalnya itu artinya begini, jangan panas, jangan jadi panas. Kita tuh kalau lihat sesuatu yang gak benar gitu ya, biasanya itu kan mendidih ya rasanya tuh ya. Panas, hatinya tuh panas. Nah Daud bilang jangan panas. Kenapa? Karena keadaan itu memang berpotensi membuat kita itu hatinya panas. Daud bilang jangan panas. Kenapa kok jangan panas? Karena kalau kita membiarkan hati kita panas, membiarkan amarah itu ada di dalam hati, maka itu akan dibuahi menjadi kebencian, kemudian kita juga mulai kepengen balas dan sebagainya begitu ya. Alkitab bilang begini di dalam ayat yang ke-8 akhir ya, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Di dalam terjemahan yang lain itu kalau kita membiarkan hati kita marah itu akan membawa kepada celaka. Jadi kalau kita membiarkan hati kita marah, itu akan terus dibuahi, ujung-ujungnya itu bukan keuntungan. Untungnya itu, buntut-buntutnya itu adalah kecelakaan. Celaka. Makanya Daud bilang stop, jangan marah. Dan ini juga sejajar dengan Paulus di dalam Efesus, Paulus bilang apa? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tetapi ini konteksnya kalau tulisannya Daud, ini konteksnya adalah kemarahan kepada sesama. Jadi misalnya kita dengan pasangan gitu ya, kalau marah itu enggak semua marah dosa. Ya kan kalau dia bilang begini, Paulus bilang begini, Paulus gak bilang dilarang marah, bukan. Tapi Paulus bilang kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya kalau kita marah dengan orang lain gitu ya, kita marah dengan orang lain, harus ingatkan diri sendiri, cukup. Karena kalau itu dibiarin, itu akan dibuahi, iblis yang akan menang gitu loh, iblis yang akan sorak-sorai. Karena ujung-ujungnya jelek. Nah kalau konteks di dalam Daud ketika Daud bilang jangan marah. Itu konteksnya itu kita marahnya ke siapa? Kan kita ini kan lihat fenomena nih. Orang yang fasik hidupnya diberkati. Orang yang takut Tuhan hidupnya menderita. Terus kita tuh marah. Marahnya ke siapa? Ke orang fasik. Enggak ke orang fasik, orang kita yang dia belum tentu kenal kita juga gitu kan. Kita gak marah dia, tapi marahnya ke siapa? Keadaan. Enggak dong. Keadaan kan enggak tiba-tiba begitu kan. Kita tahu ada Tuhan yang ngatur. Jadi marahnya tuh ke siapa? Ke Tuhan.
Makanya Daud bilang jangan marah. Karena kalau kita marah tuh kan seolah-olah kita tuh ngomong Tuhan tuh salah, Tuhan tuh kurang bijak. Tuhan tuh ngaturnya salah, keliru Mbak. Rasa kayak kita jauh lebih bisa jadi Tuhan gitu ya. Merasa seperti itu. Nah saudara, jangan membiarkan hati kita penuh dengan amarah. Kenapa? Karena kalau hati kita penuh dengan amarah, itu akan muncul kebencian, keinginan untuk melakukan yang jahat, menghakimi dan sebagainya. Dan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Ini tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya Daud berkata tidak, jangan marah. Kalau kamu menyaksikan hal yang seperti itu, jangan marah. Kenapa? Kenapa kok nggak boleh marah, saudara? Terus bagaimana kita harus bersikap? Ada 4 alasan di dalam teks kita ayat 1 sampai ayat yang ke-5 gitu ya. Ada 4 alasan kenapa kok kita tidak boleh, bagaimana kita harus meresponi gitu ya. Bagaimana kita meresponi fenomena yang seperti itu, realita yang seperti itu. Yang pertama saudara, yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dan lakukanlah yang baik. Saudara, beberapa orang ketika dia melakukan segala sesuatu dengan setia, tetapi dia kemudian merasa, aku kok hidupnya gini-gini amat ya. Kemudian lihat orang lain hidupnya baik, ada godaan untuk apa? Ada godaan merasa bahwa apa yang aku lakukan kayaknya sia-sia deh. Saudara, satu hari ada seorang ibu, saudara, dia bergumul dengan suaminya, gitu ya, dia bergumul dengan suaminya, dia merasa bahwa ibunya pekerja keras, dia seorang pegawai negeri gitu ya, dia pegawai negeri, suaminya juga bekerja gitu ya di sebuah instansi. Saudara, sama-sama menghasilkan uang gitu ya, sama-sama menghasilkan uang. Tetapi ibu ini merasa bahwa suaminya sama sekali nggak menafkahi. Jadi tiap bulan uangnya nggak pernah dia pegang gitu ya. Jadi uang itu dia nggak tahu penghasilan suaminya juga berapa, dia nggak tahu, anak 3 dan semua anaknya semua dia yang ngatur. Keperluan rumah juga semua dia yang atur. Dia merasa bahwa saya sudah bergumul terlalu lama Bu, saya merasa saya udah lelah, saya jenuh. Kemarin dia masih ngomong, saya kok jenuh ya dengan rumah tangga saya. Gak ada perubahan sama sekali. Saya sudah berdoa sekian lama tapi jujur Ibu, saya merasa sia-sia yang saya lakukan. Saudara, ada rasa begitu kan kadang kala gitu ya. Kenapa kok ini orang jahat, kelihatan hidupnya baik-baik saja gitu ya. Tambah berkatnya juga banyak gitu ya, kita tuh sampai merasa bahwa apakah selama ini kesetiaanku ini sia-sia? Apakah kesetiaanku selama ini sia-sia? Kita punya perasaan seperti itu saudara, merasa kebaikan yang kita lakukan sia-sia, bahkan kita merasa bahwa apa mungkin biar aja ya aku juga melakukan yang jahat. Terpancing untuk melakukan yang jahat. Saudara, jika mereka berbuat jahat, Alkitab bilang kamu jangan. Justru percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Saudara, kehidupan agama kita itu terletak di dalam kebergantungan penuh kepada Allah. Itu letak keagamaan kita tuh nilainya di situ. Kalau kepercayaan kepada Allah sudah hilang, terus untuk apa? Kita beragama, ya kan? Orang kita nggak percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan, saudara. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa sekalipun mungkin ini jalan kita sulit, sekalipun kelihatannya jalan kita berliku, kelihatannya penuh dengan tantangan, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup, dan Tuhan sedang mengatur yang baik. Jadi kita perlu hanya berjalan, pegang tangannya Tuhan, percaya, jalan aja. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, tetap lakukan yang baik, gak usah terpancing. Saudara, anak kecil, kalau saudara punya anak, saudara bisa bisa melihat, bisa belajar pentingnya rasa percaya di dalam diri kita. Kita perlu rasa percaya. Anak kecil itu, saya punya anak saudara, anak saya montok gitu ya. Anak saya tuh montok, sehat gitu ya. Nah dia itu kan gak tahu ya kalau dia tuh berat gitu ya. Dia gak tahu kalau dia berat, yang dia tahu adalah kalau dia loncat mamanya pasti bisa peluk dia. Gak mungkin mamanya biarin dia jatuh gitu ya.
Jadi dia dengan enaknya aja loncat kalau main-main gitu ya. Loncat kenapa? Tahu mamanya pasti peluk. Tahu pasti mamanya gendong gitu ya. Anak kecil tuh gitu. Nah kita perlu belajar seperti itu. Rasa percaya kepada Tuhan itu seperti itu. Saudara, ini ada sebuah kisah tentang seorang bapak yang namanya Blondin. Kalau bapak ibu pernah belajar metode mungkin tahu cerita ini gitu ya. Tahu cerita ini. Jadi satu kali Pak Blondin ini dia seorang akrobatik gitu ya. Jadi dia tuh bisa berjalan di atas tali gitu ya. Nah kemudian di sebuah air terjun yang sangat besar, dia itu sering kali buat pertunjukan di sana. Dia berjalan dari ujung ke ujung. Saudara, begitu dia berjalan dari ujung ke ujung, sebelum dia berdiri di ujung, kemudian dia bertanya, Bapak Ibu siapa yang percaya bahwa saya bisa sampai di tujuan, di ujung sana dengan selamat? Semua orang bilang, kami percaya begitu ya. Kemudian dia menunjukkan, dia mempertunjukkan, mempertontonkan itu dan betul berhasil sampai di ujung. Wah saudara, penontonnya memberikan tepuk tangan gitu kan. Kemudian yang kedua, dia bilang begini, siapa yang percaya bahwa saya bisa membawa sebuah kereta ini sampai ke tujuan? Semua bilang, kami percaya begitu ya. Kemudian dia melakukan. Dari ujung sampai ke ujung dia membawa sebuah kereta gitu ya. Kemudian dia bertanya lagi, setelah dia sampai di ujung dia bertanya lagi. Siapa yang percaya bahwa saya bisa membawa seseorang berada di atas kereta ini dari ujung sini sampai ujung sana? Semua bilang kami percaya gitu kan. Kemudian dia tanya siapa yang mau? Semua percaya tapi nggak mau loh, nggak ada yang mau. Kenapa? Takut. Kalau tadi dia jalan sendiri ya oke lah karena dia kan hanya cukup menjaga keseimbangan sendiri. Dia membawa kereta oke lah begitu ya, dia punya kemampuan untuk bisa menjaga keseimbangan kereta. Lah kalau ada orang itu keseimbangannya jadi sulit. Saudara nggak ada penonton yang angkat tangan, tiba-tiba ada satu orang anak kecil angkat tangan. Saya mau. Kemudian anak kecil itu naik, singkat cerita mereka sampai ke tujuan. Banyak orang penasaran, anak kecil ini kok berani? Anak kecil ini kok berani? Orang besar aja nggak pada berani gitu kan. Tapi anak kecil ini berani. Saudara, usut punya usut, ternyata anak kecil itu adalah anak dari Pak Blondin sendiri. Makanya dia percaya papanya. Saudara, kalau kita percaya Tuhan itu, percaya itu bukan berarti hanya dengan knowledge kita. Atau bukan hanya dengan hanya perkataan bibir kita aja, aku percaya Tuhan. Harus ada kelihatannya loh. Kalau kamu percaya Tuhan berarti di tengah-tengah situasi yang sulit tetap lakukan yang baik. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan hidup, Tuhan ada, Tuhan sanggup untuk tolong. Tetap percaya Tuhan dan lakukan yang baik. Iya, tapi dia kurang ajar. Tetap lakukan yang baik. Tapi dia itu sudah bertahun-tahun tetap lakukan yang baik. Kalau saudara percaya Tuhanmu hidup, percaya dan lakukan yang baik. Itu perintah yang pertama gitu ya. Kenapa atau bagaimana kita harus menyikapi situasi yang sulit? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua adalah bergembiralah karena Tuhan. Ibu pendeta, ini enggak salah tah. Orang lagi menghadapi kesulitan, ini masalah rohani, masalah psikologi, ini lagi enggak tenang, ini rasanya mau meledak, rasanya mau marah, disuruh apa? Bergembiralah. Ini kan konteksnya lagi lihat orang-orang yang dua fenomena tadi itu, ya kan? Lagi enggak terima nih ceritanya gitu kan? Daud tuh ngomong apa? Bergembiralah karena Tuhan. Saudara, orang Kristen itu kadang-kadang dianggap aneh gitu ya. Kadang-kadang dianggap aneh. Kenapa? Ini loh lagi marah, lagi diperlakukan gak adil, lagi sedih, lagi punya masalah, lagi sakit. Karena setia loh. Tapi harus berbahagia. Saudara ingat baik-baik. Ini memang yang gak dipahami oleh orang di luar Kristus. Kebahagiaan orang Kristen, kebahagiaan seorang murid Kristus itu berbeda dengan kebahagiaan menurut dunia. Berbeda. Karena bagi orang Kristen kebahagiaannya yang membuat dia bahagia adalah Tuhan menyertai hidupnya. Tuhan ada di hidupnya, itu kebahagiaan. Kita tetap berada di jalan Tuhan sekalipun sulit, itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan.
Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Kebahagiaan hanya bisa kita dapati di dalam Tuhan. Itu kebahagiaan orang Kristen. Kalau kebahagiaan orang dunia, kalau punya materi yang banyak, kalau punya properti yang banyak, kalau punya semua yang banyak, aku bahagia. Kalau semua hilang gimana? Bahagianya juga hilang. Kalau orang Kristen, terbalik. Yang penting Tuhan menyertai hidupku. Yang penting aku ada di jalannya Tuhan. Gak peduli aku sakit, gak peduli aku bangkrut, gak peduli aku menghadapi apapun. Aku happy. Kita lihat mana yang lebih kekal bahagianya. Bahagianya kita, saudara. Makanya kalau hari ini saudara mengalami sakit, saudara mengalami kesulitan, sekalipun mungkin hari ini saudara kena COVID. Saya mau bilang Tuhan mencintai saudara. Saudara tetap berbahagia di dalam Tuhan. Karena sumber kebahagiaan kita ada di dalam Tuhan. Yang penting Allah menyertai kita. Kenapa neraka menjadi begitu seram? Bukan karena apinya saudara. Bukan karena ulatnya saudara. Tetapi karena gak ada Tuhan di situ. Karena Tuhan gak akan menyertai mereka. Itu yang membuat neraka begitu seram. Itu sebabnya menjadi orang Kristen. Kita perlu menempatkan kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Jadi ketika mengalami semua fenomena itu, seolah-olah Daud mau bilang begini, keadaan memang berubah, tapi Tuhanmu ada di situ. Tuhan gak pernah meninggalkan engkau. Dan itu adalah sumber kebahagiaan. Saudara pilih mana? Saudara punya segala sesuatu yang dunia miliki tapi Tuhan gak menyertai saudara? Atau saudara memilih Tuhan menyertai saudara sekalipun mungkin musim dalam hidup saudara terus berganti. Saya lebih memilih yang kedua saudara. Karena itu realita hidup. Musim dalam hidup kita terus berganti. Tapi Tuhan, dia selalu ada bersama saudara. Dia selalu ada bersama saudara. Dan itu alasan supaya saudara tetap berbahagia. Itu sebabnya orang-orang luar tuh orang Kristen tuh aneh ya. Sedih, berduka, menyanyi gitu kan. Senang nyanyi, sedih ya nyanyi gitu kan. Diberikan sesuatu nyanyi, gak diberikan juga nyanyi gitu kan. Diambil juga tetap nyanyi. Dalam segala suasana nyanyi. Ya memang karena itu mewakili ini loh. Kebahagiaan kita kan bukan asalnya dari materi. Sukacita kita, kebahagiaan kita bukan datangnya dari dunia. Tapi datangnya dari Allah. Itu sebabnya dalam kondisi apapun, letakkan sukacita saudara di dalam Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab bahkan di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan, apa? Hatimu. Nah hati-hati ya. Kadang-kala orang menafsirkan ayat ini dengan sembarangan. Orang tertentu, bahkan mungkin ada beberapa pendeta begitu kan ngajari, jemaat yang dikasihi Tuhan tenang, berdoa. Alkitab bilang apa? Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi saudara ingin apa? Ngomong ke Tuhan. Tumpang tangan. Jadi kalau jalan ke mall gitu ya, dia lebih senang tuh di parkiran saudara, bukan di dalam mall. Kenapa? Nyari mobil bagus gitu kan, tumpang tangan gitu kan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan keinginan hatimu. Saudara, ini penafsiran yang salah. Ini penafsiran yang salah. Kenapa? Karena di dalam konteks ini sedang dibicarakan di sini adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Nah, orang yang berada di dalam Tuhan itu mempunyai prinsip hidup yang berbeda dengan orang dunia. Orang yang berada di dalam Tuhan itu kan terus menyocokkan hatinya dengan Tuhan, menyocokkan hatinya dengan Tuhan. Sehingga keinginan hatinya gak mungkin bertolak belakang dengan keinginan hati Tuhannya. Gak instan ya, ini perlu waktu memang. Gak simsalabim waktu jadi orang Kristen hatinya langsung cocok dengan hatinya Tuhan. Gak, itu butuh proses. Itu butuh proses. Saudara, artinya bahwa orang yang sudah terus dekat dengan Tuhan, menyelaraskan hatinya dengan hatinya Tuhan, itu akan selalu memiliki prinsip hidup yang benar. Jadi keinginan hatinya itu apa? Keinginan hatinya itu sesuai dengan tujuan Tuhan bagi dia. Karena dia tahu dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Dia tahu dia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Itu prinsip hidup orang Kristen. Kita hidup bukan untuk diri kita lagi, tapi kita hidup untuk kemuliaan Tuhan.
Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Boleh nggak kita punya profesi beda-beda? Ya boleh, nggak apa-apa. Tetapi dimanapun saudara berada, pastikan bahwa saudara sedang mempermuliakan Tuhan. Boleh nggak kalau aku misalnya nyari kerjaan, aku boleh milih gitu kan. Karena memang dia punya kapasitas yang besar gitu ya. Boleh milih di perusahaan ini atau di sini. Boleh nggak aku milih perusahaan yang gaji aku banyak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi pastikan bahwa engkau bergaji banyak untuk kemuliaan Tuhan. Boleh nggak aku buka perusahaan yang baru? Karena memang Tuhan kasih kapasitas yang besar, dia bisa buka perusahaan di mana-mana begitu kan. Boleh, silakan. Yang penting pastikan bahwa Tuhan dimuliakan ketika engkau membuka berbagai cabang. Itu berarti ngomong tentang apa saudara? Itu ngomong tentang cara saudara mengelola keuangan. Bagaimana saudara hidup. Bagaimana gaya hidup saudara. Itu ngomong tentang itu saudara ya. Kita pastikan bahwa itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu jadi hasrat hati seorang yang mengenal Tuhan, hasrat hati orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan, hasratnya tuh nggak ngomong tentang properti begitu ya. Itu semua terlalu kecil menurut saya. Ada yang jauh lebih bernilai, yaitu apa? Kemuliaan Tuhan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekedar properti, materi dan sebagainya. Kenapa? Karena materi, properti dan sebagainya umurnya itu berapa banyak sih saudara? Saudara, mama saya adalah orang yang saya masih terus mendoakan supaya mama betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gitu ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya betul diubahkan, prinsipnya diubahkan gitu ya. Tetapi melalui COVID, ini mungkin salah satu hal yang saya harus syukuri begitu ya. Mama itu melihat ada temannya, kaya raya saudara, kaya raya di tempat saya. Meninggal. Dan itu dipaksakan kalau menurut prokes itu harus dikuburkan di kota yang dimana dia meninggal gitu ya. Tetapi keluarganya kemudian meminta dengan sangat supaya mereka tetap prokes gitu kan. Tapi dibawa ke tempat mereka. Dan akhirnya diizinkan begitu ya. Tapi begitu datang langsung masuk liang lahat, tidak ada prosesi apapun saudara. Dan di situ mama bilang begini, ternyata percuma ya, biarpun jadi orang kaya raya. Tapi begitu enggak ada ya sudah gitu loh. Enggak ada kayak apa ya, biasanya kan kalau dalam kondisi normal kan secara besar-besaran begitu ya. Waduh pokoknya dibikin tenda yang banyak dan sebagainya begitu ya. Nah saudara, mama saya ngomong kayaknya sia-sia ya. Nah itu yang saya maksudkan saudara. Properti, materi dan sebagainya. Semuanya itu nilainya fana. Nilainya fana. Berbeda ketika kita berada di dalam Allah, penyertaannya sempurna, penyertaannya kekal. Dan itu jauh lebih bernilai. Jadi orang Kristen harus pintar saudara. Gitu ya, jadi orang Kristen harus pintar. Jangan ikut arus dunia. Yang ketiga saudara, yang ketiga adalah serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saudara, dunia ini terlalu keras. Dunia ini terlalu keras untuk saudara arungi sendiri. Dunia ini terlalu keras untuk diarungi oleh seorang manusia yang berdosa dan terbatas seperti saudara dan saya. Kita perlu yang namanya menyerahkan hidup. Kita perlu menyerahkan hidup. Saudara, hidup itu pasrah itu artinya menyerahkan, itu artinya berbeda dengan menyerahkan hidup, itu berbeda dengan menyerah ya. Menyerah putus asa. Itu artinya dia pesimis dengan hidup, dia merasa bahwa hidup ini tidak ada arah, hidup ini tidak ada tujuan begitu ya. Beda dengan orang yang menyerahkan, memasrahkan, pasrahkan hidup kepada Tuhan. Itu berarti dia tahu bahwa Tuhan ini kuat, Tuhan ini maha kuat, maha bijaksana, dia bisa diandalkan. Dan aku mau menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Itu namanya memasrahkan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang yang bernama Felix Mendelssohn. Saudara mungkin gak terlalu tahu ya namanya, atau kalau saudara pemusik pasti tahu ya, dia seorang pencipta lagu. Saudara satu kali dia masuk ke sebuah gereja dan dia duduk di belakang, dia ingin berdoa di gereja mungkin. Kemudian dia melihat ada seorang pianis lagi mencoba untuk memainkan lagunya dia gitu ya, lagunya siapa namanya, Felix. Kemudian dia mencoba berkali-kali dan akhirnya dia menyerah gitu ya, nggak benar-benar gitu ya, dia coba nggak jadi-jadi terus. Akhirnya dia memilih untuk ringkes dan kemudian dia mau pulang. Kemudian si Felix bilang begini, boleh nggak
saya main. Terus orang itu bilang begini, jangan, gak usah, saya gak pernah ngizinkan orang main ini loh. Terus diomongi itu, dimintain berkali-kali dan akhirnya dia mencoba untuk, ya sudah oke kalau gitu. Kemudian dia bisa memainkan dengan begitu megahnya dan begitu bagusnya. Karena memang dia pemilik lagunya gitu loh. Dan akhirnya pianis ini nanya, ngomong-ngomong kamu siapa? Dia bilang saya Felix Mendelssohn, pemilik lagu itu. Saudara, kita seringkali menolak Tuhan pemilik hidup kita campur tangan dengan hidup kita kan. Kita merasa sudah aku aja yang putusin, sudah aku aja yang nanti ngarahkan hidupku. Hidup ini terlalu keras untuk saudara jalani sendiri. Saudara butuh Tuhan. Saudara butuh Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, pemilik hidupmu. Dia yang merancang hidup saudara. Dia yang akan pimpin hidup saudara. Mari serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Tuhan atur, Tuhan arahkan. Supaya hidupku tepat seperti yang Tuhan mau. Saudara, yang terakhir yang Daud perintahkan adalah berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Daud tuh gak hanya ngomong, sudah percaya. Kemudian kita tuh tiap hari, sudah aku percaya. Daud mau kita membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Berdiam diri dan nantikan itu ngomong tentang relasi. Ngomong tentang relasi yang dalam, relasi yang kuat, relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Jadi kita serahkan hidup kita. Itu bukan konyol gitu ya, bukan apa ya, bukan hanya lip service, tapi betul-betul ada kedekatan, keintiman, pergumulan bersama dengan Tuhan. Berdiam diri dan nantikanlah Tuhan. Andalkan Tuhan saja, sekalipun mungkin jalan kita tuh kelihatannya buntu, jalan tuh kelihatannya sukar sekali. Kita mau berkata, Tuhan, saya gak akan ambil jalan lain selain Engkau. Saya tidak akan tergoda mengambil jalan yang lain. Saya akan nantikan Engkau. Saya akan nantikan Engkau. Dengan iman percaya bahwa Tuhan itu bukan sekedar Allah yang maha tahu. Tapi dia juga Allah yang maha bijaksana, maha kasih, maha adil. Dan dia akan menunjukkan keadilannya bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan marah kalau saudara menghadapi realita yang sulit untuk bisa dipahami. Gitu ya, kenapa kok saya setia, saya mengalami banyak kesulitan dan segala macam. Jangan marah. Kenapa? Karena Allah pasti bertindak. Di bagian ayat yang terakhir saudara, di ayat yang ke-6 bagian yang terakhir, saudara bisa baca di sana. Di ayat yang terakhir di sana dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Artinya bahwa Tuhan itu adil. Jalan yang ada itu bukan ending. Itu bagian dari perjalanan. Tetapi percayalah bahwa ending dari perjalananmu itu pasti dia akan memunculkan terangmu seperti siang. Bagaimana dengan orang fasik? Orang fasik itu di dalam ayat yang kedua. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Gak usah iri, gak usah marah dengan mereka. Kenapa? Ending dari hidup mereka itu diatur Tuhan juga. Jangan khawatir, jangan merasa sia-sia iman percayamu. Kenapa? Karena ending dari hidupmu sudah jelas. Kebenaranmu akan terbit seperti siang. Jadi jangan pernah cari jalan lain ya. Jangan pernah cari jalan lain. Berdiam diri dan nantikan Tuhan. Panggilan bagi kita saudara, panggilan bagi anak-anak Allah adalah jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Sekalipun saudara menghadapi fenomena seperti apapun, tetap lakukan yang baik. Kita lakukan yang baik bukan karena kita kaum moralis. Ada orang melakukan yang baik bukan karena dia takut Tuhan, karena memang dia seorang moralis. Moralnya itu terganggu kalau dia melakukan yang sebaliknya begitu ya. Nah pastikan bahwa saudara melakukan yang baik bukan karena kita kaum moralis, bukan. Tapi karena kita betul-betul mempercayai Allah kita. Kita mempercayai Allah kita dan kita mau hidup kita yang singkat ini mempermuliakan Tuhan. Hidup kita gak panjang saudara. Dan kapan hidup kita selesai kita gak pernah tahu. Tapi pastikan bahwa berapapun usia saudara, saudara maksimal di dalam melayani Tuhan dan mempermuliakan Allah. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menghampiri Engkau sekali lagi, menaikkan ucapan syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami, bersyukur untuk firman-Mu bagi kami. Kami mohon ampun jikalau sering kali kami berkata bahwa mengapa orang yang tidak mengenal Tuhan hidupnya lebih enak dari kami,
Ampuni kami Tuhan. Terima kasih karena firman-Mu mengarahkan kami, supaya kami boleh belajar untuk percaya kepada Engkau, tetap melakukan yang benar, melakukan yang baik, bersukacita di dalam Engkau. Menyerahkan hidup kami kepada Engkau, berserah penuh dan menantikan Engkau. Tuhan tolong kami, tolong kami. Kami seringkali tergoda untuk melakukan sebaliknya. Allah Roh Kudus, hadirlah dan tolonglah kami. Kami ingin berjalan bersama dengan Engkau karena kami tahu hidup kami singkat, hidup kami tidak panjang. Tapi kami mau selalu mempermuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.